Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Adi Setiawan dengan NPM 23540710006. Saya dari Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, jurusan Teknik Pertanian. Di sini saya akan membahas mengenai motor bakar dua tak atau yang biasa kita pahami dengan motor bakar dengan dua langkah. Motor bakar dua langkah ini ditemukan oleh ilmuwan Prancis Etienne Lenoir yang ditemukan pada tahun 1859. Pada teknologi ini, mesin dua tak populer di Indonesia sejak produk sepeda motor dua tak yang dipasarkan oleh pabrikan Jepang ke tanah air pada dekade 1970-an. Hingga pada akhir 1990-an, motor yang laris di pasar Indonesia didominasi kuda besi dengan mesin dua tak. Hingga pada saat ini, mesin motor dua tak itu sering digunakan pada kehidupan sehari-hari, seperti yang sering kita lihat pada anak-anak muda yang sering mendominasi motor dua tak. Nah, pada kebanyakan orang Indonesia, kata tak yang diambil dari kata stroke atau biasa kita sebut dengan langkah. Kata yang dimaksud ini bertujuan untuk mengidentifikasi mesin kendaraan. Mesin patak menandakan memiliki 4 langkah yang terjadi. Kok 4 tak sih? Oh bener ding. Tai. Astagfirullah. Nah gak apa, lanjut edit aja nanti. Nah, kata yang dimaksud ini bertujuan untuk mengidentifikasi mesin kendaraan. Mesin patak menandakan memiliki 4 langkah yang terjadi pada proses bakar di ruang mesin. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Nah, sementara itu, untuk motor bakar dua tak atau motor dua tak, itu hanya terdapat 2 langkah yang terjadi di ruang pembakaran. Seperti yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini. Umumnya, sepeda motor yang ada di Indonesia mayoritas saat ini sudah 4 tak. Dikarenakan banyaknya kebijakan yang telah di karena telah banyaknya kebijakan yang telah diaplikasikan oleh apa? Karena telah banyaknya karena telah umumnya sepeda motor yang ada di Indonesia mayoritas saat ini sudah 4 tak. Dikarenakan motor 2 tak sekarang sudah terdapat undang-undang yang disangsikan untuk motor 2 tak. Dikarenakan gas pada pembakaran motor 2 tak itu memiliki emisi yang cukup banyak. Maka sebab itu motor 2 tak sekarang sudah jarang diproduksi atau sudah tidak dikeluarkan lagi. Nah, pada kali ini saya akan membahas cara kerja dari mesin motor 2 tak. Pada umumnya, cara kerja motor 2 tak terdiri dari 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu proses hisap dan kompresi. Serta langkah yang kedua itu pembuangan dan proses pembakaran. Pada langkah hisap dan kompresi, yaitu ini merupakan tahap yang pertama dalam proses pembakaran yang terjadi dalam motor mesin 2 tak. Pada proses ini, piston bergerak dari titik mati bawah atau biasa disebut yang disingkat TMB ke titik mati atas yang biasa disingkat TMA. Saat ini piston bergerak ke atas ruang pembakaran ke dalam silinder, meluas dan menciptakan tekanan rendah.
Ini menyebabkan campuran bahan bakar dan udara disedot ke dalam silinder melalui saluran masuk udara. Nah, pada pada proses ini perlu dicatat bahwa dalam mesin motor 2 tak, bahan bakar dan udara telah tercampur sebelumnya di dalam ruang pembakaran. Ketika piston mencapai time A, lubang masuk udara tertutup dan mencampurkan udara bahan bakar terkompresi oleh gerak piston yang naik. Proses kompresi ini meningkatkan tekanan dan suhu campuran sehingga mempersiapkannya untuk proses selanjutnya, yaitu langkah pembuangan dan pembakaran. Pada proses pembakaran dan pembuangan, ini di mana setelah piston mencapai titik mati atas, injektor akan menyemprotkan bahan bakar ke dalam campuran udara yang terkompresi di dalam silinder. Bahan bakar ini terbakar dengan sendirinya karena panas dari tekanan Bahan bakar ini terbakar dengan sendirinya karena panas dan tekanan tinggi dalam ruang pembakaran pada mesin 2 tak. Pembakaran tersebut menghasilkan energi panas dan menyebabkan gas di dalam silinder meluas. Tekanan yang dihasilkan oleh ekspansi gas sebelumnya mendorong piston ke TMB dan menghasilkan tenaga yang diteruskan ke poros engkol. Selanjutnya, katup buang terbuka dan memungkinkan gas hasil pembakaran yang tersisa dikeluarkan dari silinder. Nah, pada proses ini memastikan pembuangan gas buang yang optimal. Nah, pada selanjutnya, kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada mesin 2 tak. Pada mesin 2 tak memiliki sejumlah karakteristik yang membuatnya unik dan diminati oleh banyak orang. Baik mesin motor 4 tak dan 2 tak sama-sama memiliki plus dan minus alias kelebihan dan kekurangan pada setiap masing-masing komponen mesinnya. Motor 4 tak biasanya memiliki kekurangan di sisi perawatan, dikarenakan motor 4 tak memiliki komponen yang lebih kompleks dibandingkan dengan motor 2 tak yang lebih simpel. Motor 4 tak biasanya memiliki kekurangan di sisi perawatan yang lebih diperhatikan. Dan sementara untuk motor 2 tak dianggap perawatannya yang lebih minim. Namun dalam hal ini tentunya akan berbeda pada persepsi setiap orang. Ada yang menilai motor 4 tak lebih bandel, tapi ada juga yang bilang kalau motor 2 tak jauh lebih mudah dirawat. Namun harus diakui jika biaya perawatan 4 tak jauh lebih murah dibandingkan dengan motor 2 tak yang memiliki mesin simpel. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan oli samping pada proses pembakaran yang terjadi di dalam gas proses proses pencampuran bahan bakar untuk baik. Namun harus diakui jika biaya perawatan motor 4 tak jauh lebih murah dibandingkan dengan motor 2 tak. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan oli samping yang ada pada motor 2 tak. Penggunaan oli samping pada motor 2 tak itu berfungsi untuk melumasi komponen internal mesin. Alasannya kenapa? Dikarenakan mesin motor 2 tak
itu tidak memiliki lubang untuk jalur oli naik ke atas permukaan, sehingga mengakibatkan oli itu hanya terkumpul pada transmisi yang terdapat pada komponen mesin motor 2 tak. Maka dari sebab itu, oli pada motor 2 tak dicampurkan dengan bensin agar dapat melumasi setiap komponen mesin ataupun piston yang terdapat pada mesin motor 2 tak. Karena adanya oli yang tercampur oleh bensin, motor 2 tak menjadi motor 2 tak memiliki emisi yang sangat tinggi dibandingkan 4 tak. Oleh sebab itu, kenapa pemerintah sekarang melarang penggunaan kendaraan yang memiliki emisi yang cukup tinggi. Mungkin cukup sekian dari saya, itu hal yang saya cukup sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Rizky Adistawan dengan NPM 2354071006 dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknik Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai motor bakar 4 tak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan motor bakar 4 tak? Motor bakar 4 tak merupakan jenis mesin pembakaran internal yang menyelesaikan satu siklus kerjanya dalam 4 langkah piston. Nah, yang dimaksud satu siklus kerja mesin 4 tak itu merupakan gerak naik atau turun piston pada satu siklus kerja. Nah, setiap langkahnya memiliki fungsinya masing-masing dalam proses pembakaran. Berikut ini merupakan langkah pembakaran yang terjadi pada mesin motor 4 tak. Yang pertama ada langkah hisap. Langkah hisap atau intake stroke. Pada langkah ini, piston bergerak turun dari TMA atau kepanjangan dari titik mati atas ke TMB, titik mati bawah. Pada klep, hisap terbuka dan mencampurkan udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar. Pada langkah kedua, langkah kompresi atau compression stroke. Pada proses ini, piston bergerak naik dari TMB ke TMA dengan menekan campuran udara dan bahan bakar sehingga pada akhirnya campuran menjadi sangat padat dan siap untuk dibakar. Yang ketiga, yaitu langkah pembakaran. Pada langkah ini, kondisi di mana saat piston mencapai TMA, busi menyulut campuran udara bahan bakar yang terkompresi, sehingga menyebabkan ledakan yang menyebabkan posisi piston turun ke bawah menuju titik mati bawah atau TMB. Nah, pada ledakan inilah yang mendorong piston turun sehingga menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Pada langkah yang keempat, yaitu langkah buang atau exhaust stroke. Pada proses ini, piston kembali bergerak naik dari titik mati bawah ke TMA atau titik mati atas. Pada katup klep buang, pada fase ini, katup klep buang terbuka dan sisa gas hasil pembakaran dikeluarkan melalui knalpot. Pada mesin patak ini, jelas lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan dengan mesin motor 2 tak yang pembakarannya menghasilkan emisi yang lebih banyak dibandingkan dengan mesin motor 4 tak. Adapun keunggulan yang terdapat pada mesin motor 4 tak. Nah, motor 4 tak ini
memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan mesin dua tak. Berikut ini merupakan keunggulan utama yang terdapat pada motor bakar 4 tak. Yang pertama, lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar. Karena proses pembakaran yang lebih lengkap dan terkontrol, motor 4 tak umumnya lebih hemat bahan bakar dibandingkan dengan mesin 2 tak. Yang kedua, emisi lebih rendah. Mesin 4 tak menghasilkan emisi yang lebih rendah dikarenakan pembakarannya lebih efisien. Hal ini membuatnya lebih ramah lingkungan dan lebih sesuai dengan standar emisi yang ketat. Pada keunggulan yang ketiga, terdapat pada ketahanan dan keawetan yang terdapat pada motor 4 tak. Mesin 4 tak cenderung memiliki umur pakai yang lebih lama karena sistem pelumasannya yang lebih baik. Oli pelumas tidak bercampur dengan bahan bakar, sehingga komponen mesin lebih terlindungi. Beda dari mesin 2 tak yang mengharuskan mencampurkan oli ke dalam bensin. Yang keempat, performa yang stabil. Nah, pada mesin 4 tak, memberikan tenaga yang lebih halus dan konsisten, sehingga nyaman digunakan dalam perjalanan jauh dan untuk berbagai kondisi jalanan. Yang kelima, ada pada penggunaan oli yang lebih efisien. Berbeda dengan mesin 2 tak yang harus mencampur oli dengan bahan bakar, mesin 4 tak memiliki sistem pelumasan terpisah, sehingga penggunaan oli lebih efisien dan tidak cepat habis. Pada keunggulan yang keenam, tingkat kebisingan lebih rendah. Karena proses pembakaran lebih terkontrol dan siklus kerjanya yang lebih panjang, mesin 4 tak cenderung lebih halus dan tidak terlalu bising dibandingkan dengan mesin 2 tak. Dengan kelebihan-kelebihan ini, motor bakar 4 tak lebih banyak digunakan dalam berbagai aplikasi mulai dari kendaraan roda 2 hingga kendaraan komersial. Dapat pada kehidupan kita sehari-hari. Dari sekian banyaknya keunggulan yang terdapat pada mesin bakar 4 tak, ada pun kekurangan yang terdapat pada motor bakar 4 tak, yaitu memiliki desain yang lebih kompleks. Pada mesin 4 tak memiliki komponen yang lebih banyak dan lebih rumit dibandingkan mesin 2 tak, seperti katup, crankshaft, dan sistem pelumas terpisah. Ini membuat perawatannya sedikit lebih rumit dan mahal. Yang kedua, terdapat pada bobot yang lebih berat. Karena desain yang lebih kompleks dan lebih mahal untuk diproduksi dibandingkan dengan motor 2 tak. Yang selanjutnya terdapat pada biaya produksi yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena kompleksitasnya mesin 4 tak yang lebih mahal untuk diproduksi dibandingkan dengan mesin 2 tak yang sederhana dalam desainnya. Ini dapat mempengaruhi harga kendaraan. Yang keempat, terdapat performa puncak yang lebih rendah. Mesin 4 tak menghasilkan ledakan tenaga hanya setiap 2 putaran poros engkol. Sementara pada mesin 2 tak menghasilkan tenaga setiap putarannya. Akibatnya, dalam beberapa aplikasi seperti balapan, mesin 2 tak bisa memberikan akselerasi lebih cepat dibandingkan dengan mesin motor 4 tak. Kemudian, pada konsumsi oli yang lebih tinggi. Meskipun lebih efisien dalam hal penggunaan bahan bakar, mesin 4 tak memerlukan sistem pelumasan yang terpisah dan membutuhkan oli berkualitas lebih tinggi. Hal ini menambahkan biaya operasional dalam segi penggantian oli serta perawatan yang rutin secara berkala. Yang terakhir terdapat pada perawatan yang lebih intensif. Hal ini disebabkan karena lebih banyaknya komponen mekanis yang bergerak.
Mesin patak membutuhkan perawatan yang lebih sering, terutama dalam hal penyetelan katup, penggantian oli, dan pemeliharaan sistem pendingin. Nah, secara keseluruhan, kekurangan ini cenderung lebih berhubungan dengan kompleksitas dan biaya. Tetapi, mesin patak lebih efisien dan ramah lingkungan untuk penggunaan sehari-hari. Selanjutnya, adapun komponen motor 4 tak. Mesin patak memiliki beberapa komponen utama yang mendukung kinerja mesin dan sistem lainnya. Yang pertama, ada piston. Piston bergerak naik turun di dalam silinder untuk mengompres campuran udara dan bahan bakar dan menerima tekanan hasil pembakaran untuk menghasilkan tenaga. Yang kedua, ada katup intake atau exhaust valve. Katup hisap intake mengontrol masuknya campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder, sedangkan katup buang exhaust mengontrol pembuangan gas hasil pembakaran. Busi merupakan komponen yang menyalakan campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar dengan memercikan api listrik. Camshaft merupakan sistem yang terdapat pada motor 4 tak yang berfungsi untuk menggerakkan katup hisap dan katup buang agar terbuka dan tertutup pada waktu yang tepat selama siklus pembakaran. Yang selanjutnya ada crankshaft. Crankshaft berfungsi untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar yang menggerakkan roda motor. Yang keenam ada rantai atau sabuk timing yang berfungsi menghubungkan camshaft dan crankcase, memastikan katup terbuka dan tertutup sesuai siklus kerja mesin. Yang ketujuh ada klep, bagian dari sistem pengaturan katup yang berfungsi untuk menahan tekanan gas saat langkah kompresi dan pembakaran. Yang kedelapan, ada karburator atau injeksi. Nah, pada karburator, mencampurkan bahan bakar dan udara dalam rasio yang tepat pada motor dengan karburator. Injeksi mengontrol masuknya bahan bakar ke dalam mesin motor. Udah gitu, adapun komponen penghubung antara camshaft dan katup yang membantu dalam membuka dan menutup katup. Pompa oli berfungsi untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin untuk melumasi komponen-komponen yang bergerak dan mencegah kehausan. Nah, dalam hal ini juga, ini yang menyebabkan komponen motor 4 tak dan motor 2 tak itu berbeda dalam mekanisme mesinnya. Yang ke-11 terdapat pada silinder blok. Nah, silinder blok ini berfungsi sebagai tempat di mana piston bergerak, juga bagian utama dari mesin yang menampung ruang bakar. Yang ke-12 ada radiator atau pendingin mesin yang berfungsi untuk membantu menjaga suhu mesin tetap stabil dan mencegah mesin dari overheat karena panasnya dari pembakaran mesin. Ada filter udara. Filter udara berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu yang terdapat dari karburator atau injeksi agar tidak masuk ke dalam ruang bakar, yang menyebabkan piston menjadi gosong atau bergerak. Nah, yang ke-14 ada kopling. Nah, kopling ini biasanya terdapat pada motor-motor dengan kapasitas silinder atau cc yang besar. Yang keenam ada gasket.
yang merupakan lapisan tipis yang diletakkan di antara dua komponen untuk mencegah kebocoran oli atau cairan lain. Spare part motor 4 tak ini penting untuk memastikan mesin berfungsi dengan optimal, dan masing-masing komponennya harus dirawat dan diganti secara berkala untuk menjaga performa motor. Selanjutnya, yaitu ada banyak pengaplikasian pada mesin motor 4 tak dalam sektor pertanian, seperti halnya traktor, pompa air, mesin pemotong rumput, mesin panen, mesin penanam, mesin penggiling, mesin penyemprot, mesin perontok padi, dan mesin pencegah jerami, dan masih banyak hal lainnya yang dapat diaplikasikan pada sektor pertanian dari mesin motor 4 tak ini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya saya Rizky Adistiawan mohon pamit. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Adistiawan, NPM 23540710006 dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknik Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai mesin diesel. Motor bakal motor bakar diesel biasanya disebut juga dengan mesin diesel atau mesin pemicu kompresi, yang dimana motor bakar diesel ini merupakan proses pembakaran yang terjadi dalam pembakaran dalam dengan penyalaan yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan pembakaran di ruang bakar dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti pada mesin bensin pada umumnya. Mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel yang yang menerima paten pada 23 Februari tahun 1893. Diesel menginginkan sebuah mesin untuk dapat digunakan dengan berbagai macam bahan bakar seperti halnya debu atau batu bara. Dia mempertunjukkan pada Exposition Universal, yaitu pameran dunia pada tahun 1900 dengan menggunakan minyak kacang. Seperti halnya yang biasa kita sebut pada saat ini yaitu biodiesel. Kemudian mesin ini diperbaiki dan disempurnakan oleh Charles F. Kettering. Tak luput dari apa itu mesin diesel. Mesin diesel itu mesin diesel memiliki komponen utama, yaitu pertama ada blok silinder. Ini merupakan komponen yang paling utama yang harus ada dalam mesin. Yang pertama ada blok silinder. Itu merupakan perangkat keras komponen yang memiliki peran yang vital. Terbuat dari besi yang terstandarisasi oleh silinder, dan kemudian blok silinder berfungsi sebagai meletakkan berbagai komponen mesin lainnya. Tentu saja pemilihan besi harus mempunyai presisi yang tinggi. Blok silinder dilengkapi dengan penunjang kinerja mesin seperti water jet, silinder, dan tempat pengisian minyak. Yang kedua, ada kepala silinder. Di dalam blok silinder, terdapat kepala silinder yang juga memegang peran penting. Kepala silinder berfungsi sebagai tempat pembakaran yang melibatkan bahan bakar dan udara terkompresi. Bagian ini dilengkapi oleh beberapa alat, seperti spring, valve, dan rocker arm.
Seiring berkembangnya teknologi mesin, ada variasi tangki pembakaran yang terdapat di dalam mesin diesel. Kemudian fungsi utama atau komponen yang paling utama dalam mesin diesel yaitu terdapat piston, yang dimana komponen ini berfungsi sebagai untuk menerima pressure atau tekanan dari hasil pembakaran yang terjadi kepada silinder. Singkatnya, untuk mengatur volume agar proses kerja mesin bisa berlangsung. Biasanya piston melakukan satu siklus gerakan naik turun sebanyak 4 kali atau 2 kali putaran power cycle, yang dimana ini sama dengan kerja bensin motor 4 tak yang menggunakan satu siklus kerja dengan 4 langkah putaran mesin. Selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerja pada motor mesin diesel tidak jauh beda dengan mesin motor 4 tak pada umumnya, yaitu terdapat fase hisap, fase kompresi, fase pembakaran, dan fase pembuangan. Pada fase hisap, pada fase ini terjadi pembesaran volume karena masuknya udara ke dalam ruang bakar melalui klep. Posisi ini piston bergerak untuk mengatur volume supaya lebih teratur sebelum akhirnya terjadi fase kompresi. Kemudian ada fase kompresi. Fase ini sangat penting dan sangat berpengaruh untuk terjadinya sistem pembakaran pada ruang bakar mesin diesel. Setelah udara disedot ke dalam ruang pembakaran, piston merapat dengan rasio 15:1 dan 22:1, sehingga menghasilkan tekanan pada mesin diesel sebesar 40 bar. Tekanan yang tinggi akan menaikkan suhu udara menjadi 500 derajat Celcius. Nah, yang ketiga ada fase pembakaran, yang dimana ketika piston sudah mencapai pada titik mati atas atau dengan disingkat TMA dan bertekanan udara tinggi, maka injektor akan menyemprotkan solar ke ruang mesinnya. Proses pencampuran udara terkompresi dengan bahan bakar solar akan terjadi sebuah pembakaran. Pada proses ini menyebabkan gaya ekspansi piston untuk menyentuh titik mati bawah TMB untuk menggerakkan mesin. Yang selanjutnya ada fase pembuangan. Pada fase ini, piston kembali bergerak ke atas dengan klep terbuka karena adanya momen kelembaman suatu benda untuk berputar sesuai porosnya. Sebagai hasilnya, gas sisa pembakaran keluar dari katup exhaust menuju ke pembuangan akhir yaitu pada knalpot. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Motor diesel memiliki kelebihan yang pertama ada dari torsinya. Torsi motor bakar diesel memiliki torsi yang lebih besar, sehingga mesin ini biasa sering digunakan pada kendaraan mobil seperti halnya traktor, truk, dan lain sebagainya, dikarenakan mesin ini memiliki tenaga yang kuat dalam membawa ataupun mengangkut barang-barang hasil dari panen untuk dibawa ke pengepul. Kelebihan yang kedua ada pada bahan bakarnya. Motor bakar diesel memiliki bahan bakar yang hemat. Oleh sebab itu, banyak dari kalangan orang-orang yang membuat mesin-mesin dengan menggunakan mesin diesel ini. Namun ada pula kekurangan dari mesin diesel. Kekurangannya yang terdapat pada getaran dan suara mesin. Dikarenakan torsinya yang besar, maka mesin pada mesin diesel memiliki getaran yang lebih besar dibandingkan dengan mesin-mesin lainnya. Yang kedua, ada kalibrasi injeksi. Kalibrasi injeksi ini merupakan kekurangan yang terdapat pada mesin diesel. Karena kalibrasi ini memerlukan perhitungan dan alat yang mumpuni untuk pengkalibrasian injektor.
Sehingga kalibrasi injektor ini perlu untuk diperbaiki pada bengkel-bengkel tertentu yang dapat mengkalibrasi injektor. Yang ketiga, ada emisi karbon. Emisi gas karbon dari hasil pembuangan exhaust itu keluar menuju knalpot dan menghasilkan emisi yang sangat banyak, sehingga menyebabkan polusi udara semakin meningkat. Selanjutnya ada pengaplikasian pada mesin diesel. Mesin diesel pada pertanian, Diamond Diesel Engine dapat diaplikasikan untuk berbagai kebutuhan dalam pertanian. Bukan hanya dalam pertanian, melainkan perikanan juga dapat menggunakan mesin diesel. Nah, berikut ini merupakan mesin-mesin yang menggunakan mesin diesel. Yang pertama ada mesin pemanen padi. Yang kedua, pompa air irigasi sawah. Yang ketiga, ada mesin traktor tangan. Yang keempat, ada pengolahan padi menjadi beras. Yang kelima, ada mesin thresher padi. Yang keenam, ada mesin pemipil jagung. Yang ketujuh, ada perahu nelayan. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Rizky Adistawan dengan NPM 23540710006 dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknik Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai kelistrikan sepeda motor. Mengenai dari pengertiannya sendiri, sistem kelistrikan merupakan sebuah rangkaian untuk melaksanakan sebuah fungsi yang membutuhkan aliran listrik. Tidak hanya mobil, ternyata sepeda motor juga memiliki sistem kelistrikan yang tak kalah kompleksnya. Sistem kelistrikan pada sepeda motor terdiri dari berbagai macam, antara lain ada sistem kelistrikan bodi, sistem pengapian CDI, sistem pengisian, sistem starter, sistem indikator. Dari sistem ini nanti akan saya jelaskan dari setiap sistem yang ada pada kelistrikan sepeda motor. Yang pertama ada sistem kelistrikan bodi. Sistem kelistrikan bodi ini merupakan segala fitur yang terdapat pada bodi motor yang memerlukan lampu. Nah, di sini kita pasti sudah tahu apa ini. Tentu, lampu menjadi salah satu sistem kelistrikan bodi motor. Ke dalam kriteria atau sistem kelistrikannya yang diantaranya terdapat pada lampu kepala yang termasuk lampu depan atau lampu dekat dan lampu jauh. Yang kedua, itu ada lampu sein. Nah, lampu sein ini yang digunakan untuk kita, para pengguna sepeda motor, untuk menentukan pada saat sebelum kita berbelok ke kanan maupun ke kiri. Yang ketiga ada lampu stop. Lampu stop ini sebagai lampu pengingat agar yang berada di belakang kita untuk berhenti sejenak. Yang kelima ada klakson. Klakson ini merupakan salah satu kelistrikan yang terdapat pada bodi. Yang keenam ada lampu variasi. Lampu variasi ini biasanya terdapat pada rangkaian seperti halnya lampu tambahan yang biasanya terdapat pada kolong-kolong sepeda motor dan biasanya terdapat pada sistem lampu depan atau biasanya juga terdapat pada lampu sein atau retin.
Dan selanjutnya ada komponen sistem kelistrikan. Nah, sistem ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu ada aki atau power source, yaitu baterai atau bahasa tenarnya aki, yang merupakan sumber arus utama di dalam kendaraan. Pada kendaraan motor zaman sekarang, aki ini merupakan bagian yang paling vital, karena jika tidak adanya aki, maka arus listrik yang dikeluarkan tidak akan stabil dan akan mengganggu kinerja yang terjadi pada kendaraan bermotor. Nah, namun pada sepeda motor, aki tidaklah bertugas sebagai power source yang utama, yang mengemban tugas utama sebagai penyedia arus listrik, yaitu adalah spool. Sementara aki ini bertugas sebagai source pada sistem starter dan pada sistem elektrikal lainnya saat mesin mati, seperti halnya menghidupkan sen pada kondisi mesin mati. Yang selanjutnya ada switch atau saklar. Nah, saklar ini adalah alat input untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suatu sistem kelistrikan. Pada kelistrikan bodi, hampir semua ada saklarnya, sehingga sebuah sistem, misal yang terdapat pada klakson, itu bisa dinyalakan saat ada halangan di depan. Yang ketiga, ada beban. Nah, beban ini merupakan komponen utama mengubah energi listrik menjadi energi yang diinginkan. Misal, pada lampu menjadi cahaya dan pada klakson menjadi suara. Wiring. Wiring itu menjadi komponen yang menghubungkan semua sistem kelistrikan bodi pada source menuju saklar dan menuju beban tanpa tertukar dan tanpa terjadinya konsleting. Dan selanjutnya ada sistem pengapian CDI. Sepeda motor rata-rata menggunakan sistem pengapian tipe CDI atau kapasitor. Pengapian CDI memanfaatkan komponen kapasitor yang mampu menyimpan dan melepaskan sejumlah elektron secara spontan. Kemampuan ini digunakan untuk melakukan induksi elektromagnetik pada ignition coil. Arus discharger dari kapasitor akan diarahkan menuju kumparan primer sehingga pada kumparan sekunder, koil terjadilah peningkatan tegangan mencapai 20 kV, bahkan bisa lebih. Nah, tegangan ini yang selanjutnya dikirimkan ke busi untuk dipercikan. Yang selanjutnya itu sistem pengisian. Sistem pengisian sepeda motor hampir sama seperti mobil. Hanya saja, pada motor, komponennya lebih disederhanakan. Kita tidak akan menemukan dinamo alternator pada motor, karena alternator digantikan fungsinya oleh spool yang memiliki bentuk lebih ringkas, sehingga pas dengan komponen mesin yang kecil. Spool ini bertugas sebagai pembangkit energi listrik layaknya generator yang sumbernya berasal dari putaran mesin. Spool ada dua jenis, ada yang menghasilkan listrik AC yang biasanya disebut pengisian AC, dan ada pula yang menghasilkan DC atau disebut sistem pengisian DC. Sistem regulator tepat ada pada sistem pengisian motor, tapi nama regulator pada motor mungkin lebih tenar dengan sebutan kiprok. Fungsi regulator ini adalah sebagai pengatur tegangan pengisian dari spool agar tidak terjadinya overcharging yang dapat menyebabkan aki menjadi lemah atau soak. Dan selanjutnya ada sistem starter.
Motor yang diproduksi di atas tahun 2000 semuanya sudah menerapkan sistem elektrik starter. Sistem ini bekerja untuk memicu terjadinya pembakaran mesin dengan memutar poros engkol hingga beberapa siklus sampai pembakaran mesin sanggup memutar poros engkol dengan sendirinya. Motor starter pada umumnya sama seperti sistem starter mobil, di mana tugas utama sistem ini diemban oleh sebuah motor listrik yang berada di dekat roda gigi poros engkol. Ketika kita tekan tombol starter, maka akan ada aliran listrik menuju motor starter yang membuat poros engkol mesin berputar. Cara kerjanya, ketika kita tekan tombol starter, maka relay starter akan dikenal dengan bending starter. Nah, dalam hal ini akan terhubung akibatnya arus listrik dari baterai langsung mengalir ke motor starter. Di sini, solenoid di dalam starter bertugas dalam mengaitkan roda gigi sebelum motor starter berputar. Kemudian ada sistem indikator. Satu lagi, nah, sistem kelistrikan yang tidak boleh kita lupakan adalah indikator di dalam panel info display. Kalau kita lihat pada panel ini, akan terlihat seperti indikator berikut, yaitu ada speedometer, full level juice, indikator lampu sein, indikator lampu jauh, indikator check engine, ada teknometer, jarak tempuh. Nah, semua indikator tersebut bekerja secara terpisah dari sistem kelistrikan yang kita bahas pada slide yang sebelumnya. Cara kerja indikator ini adalah dengan memanfaatkan sebuah sensor untuk mendeteksi sebuah kondisi pada apa yang dideteksi, kecuali pada indikator lampu. Kalau ini hanya diperlukan seuntai kabel untuk menghidupkan lampu indikator sehingga komponen sensornya terkesan tidak ada. Tapi pada speedometer, maka ada sensor speed yang terletak pada roda depan. Sensor ini bekerja secara individual, ada yang bekerja secara mekanis, ada pula yang bekerja secara digital. Namun, prinsipnya sama, yakni mentranslate RPM roda ke dalam gerakan jarum untuk mengetahui berapa kecepatan yang sedang ditempuh. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai sistem kelistrikan pada sepeda motor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Nama saya Rizky Adi Setiawan, NPM 2354071006 dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknik Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai penyaluran bahan bakar yang terdapat pada mesin motor 4 tak, 2 tak, injeksi, maupun mobil pada mobil diesel maupun mobil injeksi. Karburator ini biasanya terdapat di motor 4 tak pada tahun yang telah lampau atau telah lama, yang dimana karburator ini berfungsi sebagai sistem yang digunakan pada mesin pembakaran internal untuk mencampur udara dan bahan bakar sebelum masuk ke ruang bakar. Karburator bekerja berdasarkan prinsip hisapan. Udara melewati karburator dan menyebabkan aliran vakum yang menarik bahan bakar dari tangki karburator. Bahan bakar ini dicampur dengan udara dan menghasilkan campuran udara bahan bakar yang kemudian masuk ke ruang bakar melalui katup hisap intake valve. Nah, yang selanjutnya ada injeksi.
Sistem injeksi ini merupakan sistem bahan bakar yang lebih modern dan canggih. Biasanya, injeksi ini terdapat pada motor-motor baru zaman sekarang, seperti halnya motor matic dan motor yang menggunakan sistem listrik pada penggunaan mesin. Nah, injeksi ini menggunakan pompa bahan bakar dan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar mesin. Sistem injeksi bahan bakar memiliki kontrol elektronik yang mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan berdasarkan parameter mesin seperti tekanan, kecepatan, dan posisi gas. Ini memungkinkan dosis bahan bakar yang lebih akurat dan optimal. Kemudian perbedaan karburator dan injeksi. Yang pertama terdapat pada prinsip kerjanya. Prinsip kerja yang terdap prinsip kerja yang terdapat pada injektor dan karburator itu berbeda. Dikarenakan karburator itu menggunakan beberapa rangkaian komponen kecil di dalamnya yang dimana adanya pilot jet, main jet, nozzle, jarum skep sebagai masuknya ruang bakar, dan terdapat per di jarum skep yang dimana fungsinya itu untuk menyemprotkan gas dan mencampurkan bahan bakar dengan udara ke dalam ruang bakar. Kemudian ada injeksi. Injeksi ini dia dikontrol oleh ECU dengan sistem elektronik pada mesin motor atau pada rangkaian motor untuk menciptakan semprotan yang lebih efisien pada perputaran setiap mesinnya. Yang kedua, akurasi pemakaian bahan bakar. Pada akurasi pemakaian bahan bakar karburator, itu memerlukan settingan yang sesuai agar mendapatkan efek yang lebih baik pada proses pembakarannya. Sedangkan pada injeksi, kita hanya perlu menyeting atau mengkalibrasi dengan menggunakan laptop dan perangkat elektronik lainnya untuk menghasilkan pembakaran yang lebih baik. Yang kedua ada responsivitas dan performa. Responsivitas yang terdapat pada karburator dan injeksi ini berbeda. Menurut pendapat saya, dengan menggunakan karburator, kita dapat menyesuaikan kebutuhan yang kita perlukan dalam pengeluaran atau penyemprotan bahan bakar dan udara yang untuk masuk ke dalam ruang bakar itu lebih efisien menggunakan karburator dibandingkan dengan injeksi. Dikarenakan perbedaan harganya yang lebih terjangkau, tapi kekurangannya injek karburator ini susah dalam penyetingan atau pengkalibrasian pada proses pembakaran. Yang kedua, ada penyesuaian dan pemeliharaan. Penyesuaian dan pemeliharaannya ini lebih efisien di injeksi, dikarenakan injeksi ini merupakan komponen yang berada di dalam dan tertutup, melainkan dengan karburator hanya ditutup dengan saringan saluran filter untuk menutupi bagian vakum depannya atau corong untuk masuknya udara ke dalam ruang pembakaran. Yang kedua, emisi di lingkungan. Emisi di lingkungan ini semuanya sama-sama baik tergantung dengan mesin apa yang kita gunakan. Apakah itu mesin tatak maupun mesin dua tak.
Selanjutnya ada penyaluran bahan bakar pada mobil diesel. Penyaluran bahan bakar pada bos pam ini sama halnya seperti karburator, melainkan bos pam ini terdapat pada mesin diesel yang dimana biasa dikenal dengan bos pam merupakan pendekatan tradisional dalam pengiriman bahan bakar ke mesin. Dalam sistem ini, tekanan bahan bakar dihasilkan oleh pompa injeksi yang terhubung ke setiap silinder. Pengaturan waktu dan jumlah penyemprotan dilakukan secara mekanis oleh komponen seperti camshaft dan distributor. Mesin diesel konvensional adalah jenis mesin diesel yang mengandalkan pendekatan tradisional dalam penyediaan dan penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang pembakaran. Teknologi ini lebih sederhana jika dibandingkan dengan sistem injeksi modern seperti halnya common rail yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Mesin diesel konvensional telah berperan penting dalam perkembangan industri otomotif dan transportasi. Nah, prinsip dasar yang terdapat pada mesin konvensional atau yang kita sebut dengan bos pump ini merupakan sistem mesin diesel konvensional yang mengandalkan pompa injeksi mekanis untuk menghasilkan tekanan bahan bakar yang diperlukan untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang pembakaran. Injeksi bahan bakar terjadi secara mekanis, diatur oleh komponen seperti camshaft atau distributor yang terhubung dengan putaran mesin. Mesin diesel konvensional memiliki jumlah komponen yang lebih sedikit dibandingkan dengan teknologi common rail. Kemudian ada komponen utamanya. Yang pertama ada pompa injeksi, injektor, mekanisme, dan mekanis. Selanjutnya adalah common rail. Common rail ini merupakan teknologi injeksi bahan bakar canggih yang menggunakan sistem pipa umum untuk mengatur aliran bahan bakar ke setiap silinder mesin. Bahan bakar di samping dalam tekanan tinggi sebelum disemprotkan ke silinder melalui injektor yang dikontrol secara elektronik. Ini seperti halnya pada mesin injeksi pada motor, itu kita menggunakan ECU. Teknologi ini memberikan akurasi tinggi dalam pengaturan waktu dan jumlah penyemprotan bahan bakar. Mesin diesel. Mesin diesel common rail merupakan salah satu terobosan signifikan dalam industri otomotif, khususnya dalam teknologi penyediaan bahan bakar untuk mesin diesel. Sistem common rail memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, performa, dan emisi kendaraan yang menggunakan mesin diesel. Kemudian, prinsip dasar dari sistem common rail. Pada dasarnya, sistem common rail adalah sebuah pipa umum atau rail yang menghubungkan seluruh injektor dan silinder mesin. Di dalam rel ini, bahan bakar disimpan dalam tekanan yang sangat tinggi, mencapai ribuan PSI atau kepanjangan dari pound per square inch. Tekanan yang tinggi ini membantu menghasilkan penyemprotan bahan bakar yang lebih presisi dan akurat. Pada penyemprotan bahan bakarnya ini, itu mengalami pengembunan pada proses penyemprotannya. Dikarenakan tekanannya yang sangat tinggi mencapai ribuan PSI. Sehingga semprotan yang dialirkan oleh injektor seperti embun yang masuk ke dalam ruang pembakaran. Kemudian ada pula komponen utama yang terdapat pada common rail. Yang pasti ada common railnya, kemudian ada injektor, lalu ada ECU sebagai otak atau pemrograman untuk keluarnya bensin pada setiap tekanan gas. ECU sendiri itu kepanjangan dari unit pengontrol elektronik. Mungkin cukup sekian yang hanya bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Rizky Adi Setiawan dari TEP Angkatan 23 dengan NPM 23540710006 dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknik Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai transmisi dan pelumasan. Menurut dari pengertiannya, sistem transmisi adalah bagian dari kendaraan yang ada pada mesin dengan fungsi mengubah kecepatan dan tenaga putar. Sistem ini bekerja dalam memindahkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin ke diferensial. Ada beberapa macam fungsi dari transmisi, yaitu pertama, untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan dari kopling ke poros baling-baling. Fungsi yang kedua adalah menciptakan momen yang dihasilkan mesin menyesuaikan kebutuhan dari segi beban dan kondisi jalan. Yang ketiga, ada membuat kendaraan dengan roda 4 atau lebih dalam berjalan mundur. Fungsi keempat adalah memungkinkan kendaraan berada pada posisi berhenti meskipun mesin masih menyala. Baik itu mobil manual dan mobil otomatis atau transmisi otomatis itu berbeda. Perbedaannya itu terletak pada bagaimana cara perpindahan gigi atau transmisi yang dilakukan. Pada mobil manual, perpindahan gigi harus dilakukan dengan manual menggunakan persneling atau gearbox. Udah gitu, ada juga 3 jenis perpindahan transmisi pada mobil manual, yaitu sliding mesh, constant mesh, dan synchro mesh. Mobil otomatis memiliki transmisi transisi yang mudah karena mengandalkan gearbox. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah jenis sistem transmisi. Jenis sistem transmisi terdapat pada sliding mesh, constant mesh, synchro mesh, CVT, automatic gear shift. Nah, sliding mesh. Sliding mesh merupakan jenis yang pertama. Ini digunakan pada transmisi manual yang memiliki prinsip kerja sederhana. Cara kerjanya yaitu menggerakkan roda gigi untuk bisa mengatur kecepatan dari keluaran. Sliding mesh sendiri kini sudah tidak digunakan karena ketika terjadi putaran tinggi, maka dua roda gigi yang berkaitan dengan hasil putaran akan berbeda. Hal ini menimbulkan perpindahan gigi menjadi tidak halus, tentu akan sangat mengganggu saat berkemudi. Yang selanjutnya ada constant mesh. Constant mesh merupakan dengan transmisi manual. Jenis sistem transmisi ini membutuhkan kopling untuk perpindahannya dari poros input ke output. Prosesnya sendiri memanfaatkan keterkaitan roda gigi yang tetap. Jika dilihat dari cara kerjanya, lebih rumit dari sebelumnya. Karena saat mesin hidup, poros input memutar gear. Nah, dampaknya yaitu output gear yang terhubung akan melayang dan ketika berputar, justru poros output tidak akan berputar. Yang selanjutnya ada synchron mesh, yaitu sinkronisasi. Sebagian besar kendaraan justru memiliki jenis transmisi synchron mesh karena perpindahan gigi yang lebih halus. Jika dilihat dari cara kerjanya, sangat mirip dengan constant mesh. Hanya saja, terdapat komponen ring synchronizer yang ada di hubungan kopling. Fungsi dari komponen tersebut adalah untuk menyamakan putaran hub slip atau output gear keduanya yang belum terkait.
Hasilnya, ketika Anda melakukan perpindahan pada mobil manual akan halus pada perpindahan giginya. Yang kedua ada CVT. CVT atau kepanjangan dari Continuous Variable Transmission juga jadi jenis sistem transmisi mobil matic yang memindahkan secara variabel. Perlu dua gear yang memiliki diameter variabel dan dihubungkan dengan menggunakan belt. Nah, ketika diameter bergerak mengecil, maka penggerak akan memiliki gigi yang diameternya lebih besar. Ketika drive gear membesar, maka drive gear akan mengecil. Hasilnya, putaran output akan disamakan dengan input yang ada di mesin. Nah, yang selanjutnya ada automatic gear shift atau perpindahan gigi otomatis. Nah, dari perpindahan gigi otomatis ini, mobil otomatis juga memiliki jenis transmisi automatic gear shift. Komponennya sendiri adalah mengintegrasikan aktuator hidrolik yang operasionalnya melalui elektronik control unit atau biasa disebut ECU, dan juga transmisi kontrol modul atau singkatan dari TCM. Kedua komponen tersebut berfungsi untuk mengontrol kinerja sistem atau mengontrol kinerja sirkulasi saat serta perpindahan gigi yang disesuaikan dengan putaran mesin. Jika dilihat dari cara kerjanya, mirip dengan transmisi manual. Hanya saja tidak ada pedal ketiga. Selanjutnya ada komponen. Komponen yang terdapat pada transmisi ini berupa gear utama, counter gear, input shift, main shift, poros utama, dan poros roda, reverse idler gear shaft, dan interlock system. Nah, mengerti dari pengertiannya sendiri, main gear atau gigi utama merupakan komponen yang berada di poros utama yang memiliki bantalan perantara. Jumlahnya sendiri menyesuaikan tingkat kecepatan yang dimiliki oleh transmisi. Fungsi dari main gear ini adalah membuat tingkat kecepatan gear ratio dan counter gear sesuai. Yang kedua ada counter gear. Nah, counter gear atau perlengkapan penghitung merupakan komponen kedua, yang dimana beberapa gear yang dijadikan satu atau kuantitas juga menyesuaikan tingkat kecepatan. Fungsi utamanya adalah untuk memindahkan putaran dari main drive gear dan input shift ke main gear dan menciptakan rasio gear. Yang selanjutnya ada input shift. Input shift atau poros masukan itu letaknya menjadi satu dengan main drive yang fungsinya adalah memindahkan putaran dari kopling ke arah counter gear. Ya, yang selanjutnya ada main shift atau poros utama. Fungsinya ini untuk transmisi keluar dan pemasangan main gear serta hub set. Komponen ini dapat berputar secara bebas bersamaan dengan input poros karena dihubungkan dengan bearing. Yang selanjutnya ada reverse idler gear shift atau poros roda gigi pemalas terbalik. Nah, gear ini memiliki fungsi sebagai penghubung antara main receiver dan counter gear. Tujuannya agar putaran dari gigi mundur dapat berlawanan dari poros masuknya. Yang selanjutnya ada interlock system atau sistem interlock. Komponen utama yang terakhir ini berfungsi untuk mengunci transmisi agar hanya ada satu gear yang masuk sesuai dengan tingkat kecepatan karena gear ratio
dari masing-masing main gear yang berbeda-beda. Baik, yang selanjutnya ada sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah kendaraan terdiri dari berbagai komponen mesin yang memiliki fungsinya masing-masing, supaya nantinya dapat menjalankan kendaraan. Kinerja dari komponen tersebut bisa menghasilkan panas akibat gesekan, sehingga dibutuhkannya sistem pelumasan. Kinerja mesin dapat menghasilkan berbagai jenis gesekan, sehingga pelumasan menjadi hal yang vital untuk dapat mengurangi dampak dari gesekan tersebut. Pada dasarnya, pelumasan merupakan rangkaian atau sistem ketika pelumas akan ditampung, disaring, disedot, serta dialirkan menuju berbagai komponen mesin secara menyeluruh. Nah, sistem ini memanfaatkan media pelumasan berupa oli. Oli dapat masuk ke dalam celah kecil dalam mesin sehingga proses pelumasan dapat berjalan dengan optimal. Oli yang bisa memberikan lapisan pada bagian celah mesin disebut dengan oil film. Ini merupakan lapisan yang sangat kuat sehingga dapat memberikan perlindungan dengan baik pada bagian mesin serta sulit untuk dilepaskan. Yang selanjutnya, kita dapat mengenal dari komponen apa saja yang terdapat pada sistem pelumasan ini. Nah, sistem pelumasan ini memiliki berbagai macam komponen yang tersedia di dalamnya. Contohnya seperti halnya pompa oli, bak oli, filter oli, switch oli, oli gallery, oil jet, PVC atau positif, atau ventilasi crankshaft positif, strainer, pressure valve. Nah, dari pengertiannya sendiri, pompa oli ini merupakan rangkaian yang pertama. Ada pompa oli yang berfungsi untuk menghisap oli, kemudian mengalirkannya pada mesin. Nah, kinerja dari komponen pertama ini dapat bergantung pada putaran mesin, sehingga dipengaruhi oleh komponen timing belt, camshaft, dan crankshaft. Oli tersebut nantinya akan dibuang ke seluruh yang berada di bagian ujung pompa. Tujuannya yakni untuk memberikan pelumasan ke seluruh bagian dari mesin yang terbuka. Yang selanjutnya ada bak oli. Bak oli memiliki fungsi sebagai wadah penampungan oli. Dengan adanya komponen ini, maka cadangan oli dapat disimpan dengan baik sehingga nantinya dapat dipakai untuk melumasi mesin kendaraan. Selanjutnya ada filter oli. Sesuai dengan namanya, komponen ini berperan untuk menjadi penyaring oli. Jadi, oli akan terbebas dari berbagai jenis kotoran seperti kerak. Nah, dengan begitu, oli tidak akan tercampur dengan kotoran. Selanjutnya ada switch oli atau ganti oli. Komponen switch oli memiliki fungsi untuk mengetahui kinerja pompa oli. Ini merupakan sensor yang dapat memberitahu Anda apakah tekanan oli sudah cukup atau belum untuk mendukung proses pelumasan mesin. Nah, Anda dapat memperhatikannya melalui dashboard. Jika lampu indikator oli telah menyala dengan normal, maka switch oli dapat berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya adalah galeri minyak. Komponen ini dari sistem pelumasan yang selanjutnya yaitu oil gallery. Komponen yang berbentuk lubang di bagian blok mesin. Nah, fungsinya ini untuk menjadi jalan bagi oli pada mesin untuk disalurkan ke seluruh bagian yang terdapat pada blok dan head untuk pelumasan. Yang selanjutnya ada jet oli. Nah, jet oli ini berfungsi untuk menyemburkan pelumasan atau oli ke bagian batang kerak, ke bagian batang penggerak. Posisi dari komponen ini yakni di bawah dari silinder mesin. Yang selanjutnya ada katup PVC atau ventilasi crankshaft positif. Nah,
komponen ini berbentuk seperti ventilasi udara. Posisinya terletak di ruang mesin. Nah, tugas dari komponen ini untuk mengeluarkan udara atau gas yang telah terkontaminasi zat lain, misalnya kotoran dan rangkaian pelumasan. PVC valve berperan penting dalam pembuangan gas hasil pembakaran mesin. Yang selanjutnya ada strainer. Strainer ini merupakan komponen yang berfungsi untuk membantu kinerja filter oli supaya lebih maksimal. Saringan akan menyaring berbagai macam kotoran yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Nah, kotoran dengan diameter hingga 1 mm pun dapat disaring dengan baik oleh komponen ini. Yang selanjutnya, yang selanjutnya, ada katup tekanan atau pressure valve. Pressure valve diterjemahkan sebagai katup tekanan. Fungsinya yakni untuk mengatur tekanan pada pelumasan, khususnya ketika mesin secara khususnya seperti mesin sedang bergerak dalam perputaran yang cukup tinggi. Nah, kondisi tersebut, maka volume oli pun meningkat pada saluran oli mempunyai batasan untuk menampungnya. Jadi diperlukan pengaturan untuk tekanan oli agar tetap stabil. Nah, selanjutnya yaitu cara kerjanya. Sistem kerja dari pelumasan ini terdapat pada sistem pelumasan ini, yaitu sistem yang memulai kinerjanya ketika mesin sudah dihidupkan. Pada kondisi mesin yang masih mati, maka oli atau pelumasan akan tertampung di dalam bak oli. Dalam kondisi ini, pompa oli juga masih menyimpan pasokan pelumas, asalnya dari bagian engkol mesin. Lalu, jika Anda sudah menghidupkan mesin kendaraan, maka poros engkol akan mulai bekerja dengan memutarkan pompa oli. Jika pompa oli sudah berputar, maka akan menyebabkan proses penyedotan. Proses ini terjadi pada bagian inlet hose oil pump melalui inlet valve. Pelumasan ini akan masuk ke dalam pompa oli. Dengan begitu akan terjadinya pompa di sisi lain akan memberikan tekanan pada pelumasan. Nah, selanjutnya itu terdapat pada tekanan yang dibahas pada slide yang sebelumnya. Nah, ini akan membuat pelumasan dapat mengalir menuju filter dengan melalui jalur oli. Sesuai dengan fungsinya, filter yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oli pun akan disaring supaya bebas dari berbagai kotoran, partikel kecil, dan kerak yang dapat mengganggu proses pelumasan selanjutnya. Pelumasan akan melalui komponen oil feed untuk dapat disalurkan ke bagian oil jet serta bagian atas dari mesin kendaraan. Ketika kita berada di permukaan mesin, maka pelumasan akan melakukan tugasnya secara otomatis. Bagian poros cam dan rocker arm akan dilumasi dengan proses ini. Lalu terjadilah pula proses pergantian oli dengan melalui cara yang disemprotkan. Dalam proses ini berfungsi yakni untuk pelumasan yang melumasi komponen piston dan connecting rod seperti perputaran mesin. Pelumasan yang dijelaskan sebelumnya berjalan dengan dukungan dari komponen wake balance. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.